Seorang bayi berusia 6 bulan yang menjadi simbol harapan dalam tragedi gempa bumi Turki pada Februari 2023. Ia ditemukan setelah terkubur di bawah reruntuhan rumah keluarganya selama lebih dari 10 hari tanpa makanan atau air. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Channel ini membahas tentang kejadian, tempat-tempat yang dianggap angker dan segala fakta-fakta unik yang ada di belahan dunia berdasarkan true story. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Cerita dimulai. Bencana alam seringkali datang tanpa peringatan yang cukup, menghancurkan kehidupan, dan membawa penderitaan yang mendalam. Namun, di tengah kehancuran, selalu ada kisah luar biasa tentang keberanian, ketangguhan, dan solidaritas manusia. Selain itu, tentu saja yang paling utama berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan kekuatan para korban untuk tetap bertahan di tengah bencana alam yang sedang melanda. Kisah Martunis, Syamsiatun, Beca Jai, Muhammad Ibrahim, Eiko Sukamoto, dan Ricardo Rodriguez adalah bukti nyata bahwa bahkan dalam situasi tergelap, harapan tetap menyala. Berikut kami rangkum para korban yang selamat ketika tempat tinggal mereka dilanda bencana alam yang luar biasa. Yang pertama, Martunis, anak Aceh yang bertahan dari tsunami 2004. Martunis adalah seorang anak berusia 7 tahun ketika tsunami menghantam Aceh pada tahun 2004. Saat bencana terjadi, ia sedang bermain di dekat rumahnya di Desa Tibang, Banda Aceh. Ketika air pasang menerjang, Martunis terseret arus dan terpisah dari keluarganya. Selama 21 hari, Martunis bertahan hidup di atas puing-puing, termasuk batang pohon dan kasur. Ia meminum air hujan dan memakan makanan yang terbawa arus, seperti mie instan yang mengapung. Meskipun cuaca ekstrim dan ancaman hewan buas, ia terus berharap seseorang akan menemukannya. Kondisi Martunis saat ditemukan sangat lemah. Ia mengenakan seragam sepak bola Portugal yang menjadi perhatian dunia. Seragam ini membuatnya mendapatkan simpati dari masyarakat internasional, termasuk Cristiano Ronaldo yang kemudian membantunya. Martunis dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Meskipun kehilangan hampir seluruh keluarganya, ia menunjukkan semangat yang luar biasa. Banyak media yang meliput kisahnya menjadikannya simbol harapan dari tragedi tersebut. Setelah tsunami, Martunis mendapatkan beasiswa dari Federasi Sepak Bola Portugal untuk melanjutkan pendidikannya. Ia bahkan sempat dilatih di Akademi Sepak Bola Sporting Lisbon. Ini menjadi awal perjalanan hidup baru baginya. Kini, Martunis menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara tentang ketangguhan dan harapan di tengah bencana. Kehidupannya menunjukkan bahwa meskipun kehilangan segalanya, tekad dapat membawa seseorang bangkit kembali. Martunis juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu korban bencana lain dan menjadi motivator bagi anak-anak di Aceh. Kisahnya adalah bukti bahwa semangat juang dapat mengubah tragedi menjadi harapan. Yang kedua, Syamsiatun, penyintas letusan Gunung Merapi 2010. Syamsiatun adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di lereng Gunung Merapi di Desa Kinahrejo, Sleman, Yogyakarta. Ketika Merapi mulai menunjukkan aktivitas vulkanik, ia dan keluarganya menolak mengungsi karena ingin menjaga rumah dan ternak. Pada malam erupsi besar, 26 Oktober 2010, Syamsiatun mendengar suara gemuruh keras.
ia segera membangunkan keluarganya dan membawa mereka menuju bunker terdekat. Dalam perjalanan, mereka harus melawan hujan abu panas yang turun lebat. Sayangnya, suaminya yang mencoba menyelamatkan ternak mereka tidak berhasil mencapai bunker. Ia tersapu awan panas atau Wedhus Gembel. Syamsiatun dan anak-anaknya berusaha tetap tenang di dalam bunker meskipun udara terasa panas dan mereka kekurangan oksigen. Setelah beberapa jam, tim penyelamat berhasil menemukan mereka. Syamsiatun mengalami luka bakar ringan, tetapi anak-anaknya selamat tanpa cedera. Kehilangan suaminya adalah pukulan berat, tetapi ia tetap tegar demi anak-anaknya. Pasca bencana, Syamsiatun menjadi aktivis lingkungan. Ia aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya evakuasi dini dan cara menghadapi bencana. Ia juga mendirikan komunitas untuk membantu korban bencana memulai hidup baru. Syamsiatun sering berbagi kisahnya di acara-acara lokal untuk menginspirasi orang lain. Ia percaya bahwa pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah kunci untuk mengurangi korban jiwa di masa depan. Kisah Syamsiatun adalah pengingat bahwa keberanian dan ketegaran bisa muncul di tengah situasi yang paling sulit. Ia menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah meskipun menghadapi kehilangan besar. Yang ketiga, Beca Joy, gadis kecil dari Topan Haiyan, 2013. Beca Joy adalah seorang anak berusia 8 tahun yang tinggal di Tacloban, Filipina, ketika Topan Haiyan menghancurkan wilayah itu pada 2013. Rumahnya hanyut oleh angin kencang dan gelombang besar, meninggalkan Beca terdampar sendirian di atas puing-puing rumahnya. Beca berhasil bertahan hidup selama 2 hari tanpa makanan atau air bersih. Ia berpegangan pada atap seng yang terapung di atas air banjir. Hujan menjadi satu-satunya sumber air baginya. Ketika ditemukan oleh tim penyelamat, Beca dalam kondisi dehidrasi dan sangat lemah. Namun, ia tetap berusaha berbicara dan meminta mereka untuk mencari keluarganya. Sayangnya, ia kehilangan kedua orang tuanya dan 2 saudara kandungnya dalam bencana tersebut. Setelah diselamatkan, Beca dibawa ke pusat evakuasi dan mendapatkan perawatan medis. Banyak organisasi kemanusiaan yang membantu anak-anak seperti Beca untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Beca kemudian diadopsi oleh seorang keluarga lokal yang selamat dari bencana. Mereka memberinya cinta dan dukungan untuk memulai kehidupan baru. Ia juga mendapat bantuan dari organisasi internasional untuk melanjutkan sekolah. Hari ini, Beca aktif dalam kampanye kesadaran bencana di komunitasnya. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak lain memiliki pengetahuan dan alat untuk menghadapi bencana alam. Kisah Beca Joy adalah gambaran betapa kuatnya anak-anak dalam menghadapi tragedi. Ia menunjukkan bahwa meskipun kehilangan segalanya, seseorang dapat menemukan harapan dan tujuan baru dalam hidup. Yang keempat, Muhammad Ibrahim, bayi ajaib gempa Turki, 2023. Muhammad Ibrahim adalah seorang bayi berusia 6 bulan yang menjadi simbol harapan dalam tragedi gempa bumi Turki pada Februari 2023. Ia ditemukan setelah terkubur di bawah runtuhan rumah keluarganya selama lebih dari 10 hari tanpa makanan atau air. Ketika gempa terjadi, Muhammad sedang tidur di kamar bersama orang tuanya. Rumah mereka runtuh seketika, dan ia tertimbun di bawah puing-puing. Orang tuanya, yang berada di ruangan lain, tidak selamat. Namun, Muhammad terperangkap di ruang kecil yang melindunginya dari keruntuhan total. Tim penyelamat menemukan Muhammad setelah mendengar tangisan lemah dari bawah reruntuhan. Upaya penyelamatan memakan waktu lebih dari 5 jam karena kondisi struktur yang tidak stabil. Akhirnya, ia berhasil diangkat dengan selamat meskipun mengalami dehidrasi parah.
Muhammad segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tim medis terkejut dengan kondisinya yang relatif stabil meski berada di bawah puing selama lebih dari 240 jam. Para dokter menyebutnya sebagai keajaiban hidup. Pasca penyelamatan, Muhammad diadopsi oleh paman dan bibinya yang juga selamat dari gempa. Mereka bersumpah untuk merawatnya dengan penuh cinta, melihatnya sebagai penerus harapan bagi keluarga mereka. Kisah Muhammad menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Bantuan internasional mengalir untuk mendukung anak-anak seperti dia yang kehilangan orang tua dalam bencana. Muhammad menjadi simbol ketahanan manusia di tengah kehancuran besar. Hari ini, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengingatkan bahwa meskipun kehidupan penuh tragedi, selalu ada harapan di balik setiap cobaan. Yang kelima, Eiko Tsukamoto, korban tsunami Jepang 2011. Eiko Tsukamoto adalah seorang guru sekolah dasar di kota Ishinomaki, Jepang, yang selamat dari tsunami dahsyat akibat gempa besar pada tahun 2011. Ketika tsunami menghantam, Eiko sedang berada di sekolah bersama murid-muridnya. Setelah gempa berhenti, Eiko segera menyadari bahwa tsunami mungkin datang. Ia memimpin para murid untuk naik ke lantai atas gedung sekolah. Namun, air pasang datang lebih cepat dari yang ia perkirakan, menghancurkan sebagian besar bangunan. Eiko bertahan dengan memegang erat balok kayu yang terapung, sementara ia membantu murid-muridnya tetap berada di atas puing-puing. Ia terus menyemangati mereka agar tidak panik meski keadaan sangat berbahaya. Setelah beberapa jam terapung di air dingin, Eiko dan beberapa murid akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat. Namun, ia kehilangan sebagian muridnya yang tidak sempat mencapai tempat yang aman. Perasaan bersalah itu membebaninya selama bertahun-tahun. Pasca bencana, Eiko aktif dalam membantu pemulihan psikologis anak-anak korban tsunami. Ia mendirikan program terapi seni untuk membantu mereka mengatasi trauma. Ia juga menulis buku tentang pengalamannya, berjudul Menyelamatkan Harapan di Tengah Gelombang. Kisah Eiko mengajarkan bahwa keberanian tidak hanya berarti bertahan, tetapi juga melindungi orang lain meski dalam situasi berbahaya. Ia menjadi teladan bagi para guru dan masyarakat di seluruh Jepang. Setelah beberapa jam terapung di air dingin, Eiko dan beberapa murid akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat. Namun, ia kehilangan sebagian muridnya yang tidak sempat mencapai tempat yang aman. Perasaan bersalah itu membebaninya selama bertahun-tahun. Pasca bencana, Eiko aktif dalam membantu pemulihan psikologis anak-anak korban tsunami. Ia mendirikan program terapi seni untuk membantu mereka mengatasi trauma. Ia juga menulis buku tentang pengalamannya, berjudul Menyelamatkan Harapan di Tengah Gelombang. Kisah Eiko mengajarkan bahwa keberanian tidak hanya berarti bertahan, tetapi juga melindungi orang lain meski dalam situasi berbahaya. Ia menjadi teladan bagi para guru dan masyarakat di seluruh Jepang. Hari ini, Eiko terus mengajar dan terlibat dalam kampanye kesiapsiagaan bencana. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa di masa depan. Yang terakhir, Ricardo Rodriguez, nelayan penyintas topan Katrina, 2005. Ricardo Rodriguez adalah seorang nelayan di New Orleans yang menjadi penyintas topan Katrina pada tahun 2005. Ketika badai melanda, Ricardo memilih untuk tinggal di rumahnya yang dekat dengan tepi sungai, meski pemerintah telah mengeluarkan perintah evakuasi. Ketika tanggul di New Orleans jebol, air banjir setinggi 3 meter membanjiri rumah Ricardo. Ia memutuskan untuk berlindung di perahu nelayannya yang terikat di dekat rumah. Dalam waktu singkat, ia melihat seluruh lingkungan sekitarnya tenggelam di bawah air.
Selama 5 hari, Ricardo bertahan di perahu kecilnya dengan sisa makanan dan air yang ia temukan terapung. Ia juga menggunakan jaring ikan untuk menangkap ikan segar sebagai sumber makanan tambahan. Ricardo tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Ia menggunakan perahunya untuk menyelamatkan tetangga yang terjebak di atap rumah mereka. Dalam 5 hari itu, ia menyelamatkan lebih dari 20 orang, termasuk seorang ibu hamil dan anak kecil. Ketika tim penyelamat tiba, Ricardo menolak meninggalkan perahunya hingga semua orang yang ia selamatkan mendapatkan bantuan medis. Tindakannya mendapat pujian dari pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Setelah topan Katrina, Ricardo kehilangan hampir seluruh harta bendanya, termasuk rumah dan peralatan menangkap ikan. Namun, ia tidak menyerah. Dengan bantuan komunitas, ia membangun kembali bisnis perikanannya dan memulai kehidupan baru. Ricardo kini menjadi simbol keberanian dan solidaritas di tengah bencana. Ia sering berbicara tentang pentingnya komunitas yang saling mendukung dalam menghadapi krisis. Kisah-kisah ini tidak hanya menjadi pengingat akan kekuatan manusia untuk bertahan hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam setiap tragedi, ada momen-momen kemanusiaan yang paling indah. Ketika bencana menghantam, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit, saling mendukung, dan menemukan makna baru dalam hidup. Bencana mungkin menghancurkan bangunan, tetapi tidak bisa meruntuhkan harapan. Semoga kisah mereka menjadi pelajaran berharga, tidak hanya tentang ketangguhan, tetapi juga tentang pentingnya menjaga solidaritas, persiapan, dan empati dalam menghadapi segala cobaan hidup. Karena pada akhirnya, ketika kita bersama, tidak ada bencana yang terlalu besar untuk dilalui. Jangan lupa juga perbanyak ibadah agar kita selalu dilindungi dari bencana alam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah para korban yang selamat dalam tragedi bencana alam. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.